Halo Scorpio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan pendapat dan pandangan orang terhadap dirimu. Kira-kira seperti apa sih? Mari kita kepo. Namun sebelumnya saya jelaskan bahwa ini adalah pembacaan umum atau energi banyak orang. Jadi bisa aja resonate, bisa aja nggak sama sekali. Tapi saya yakin pasti ada salah satu yang resonate di diri kalian. Jika ingin resonate-nya di diri sendiri, ya silakan melakukan personal reading atau diramalkan secara pribadi, ya. Kita akan membaca energimu secara langsung. Jadi kalau kirim foto yang langsung aja ya, jangan diedit-edit, karena kalau sudah diedit berarti sudah bukan diri kalian, ya. Seperti itu. Mau tanya tentang cinta, karir maupun keuangan serta hal-hal magic, bisa kita bacakan melalui energi pribadi kalian, ya. Secara pribadi ya, koneksi langsung. Ya, ditanya-tanya dulu harganya melalui chat di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini. Ya, silahkan tanya-tanya dulu price listnya. Kalau sudah siap budgetnya, baru kalian melakukan personal reading, ya. Oke. Pendapat orang dan pandangan mereka terhadap kamu. Kita pilih kartu-kartu mungil ini yang membantu keakuratan pembacaan saya. Kita ambil 3 aja ya. Kita ambil 3, 2, 1 lagi. Oke. Di sini ada jangan menolak takdir. Sini laut dan di belakangnya ada cermin. Lelahmu terbayar. Oke. Mereka memandang kamu tuh ya, melihat atau berpendapat tentang kamu. Kamu itu orang yang suka mengajak orang untuk menjadi legowo. Mungkin kamu sering menasihati orang, ya. Dan kamu menunjukkan bahwa kamu itu orang yang tangguh kepada mereka, ya. Sehingga mereka pun termotivasi oleh sikap ketangguhan kamu, ya. Dan kecerdasan kamu itu, ya. Dan spiritualitas. Ya, spiritualitas kamu, ya, sangat kamu andalkan dalam menghadapi berbagai problem dalam hidup kalian, ya, tantangan hidup. Jadi ya mereka melihat kamu itu memang pantas diteladani, ya, kayak mereka tertuntun dengan kebijakan kamu, ya, dengan motivasi kamu, sikap-sikap kamu, gitu. Saya lihat di sini kayak kalian itu orang yang rendah hati, pribadi yang terkadang datar tapi tetap berisi, ya. Bisa mencairkan suasana, ya, pribadi yang netral gitu, ya. Mampu membersihkan pikiran-pikiran negatifnya orang lain, ya, mampu memotivasi, ya, membangkitkan semangat orang. Dan kamu tuh menyadarkan orang untuk bisa bercermin diri, introspeksi gitu. Ya mungkin kamu juga orang yang suka introspeksi diri, ya. Sehingga mereka yang fokus ke kamu, mereka belajar dari kamu bahwa apa-apa tuh kamu orangnya rendah hati. Dan kamu suka mengalah. Nah, itu yang mereka suka dan mereka belajar dari pribadinya kamu. Mungkin kalian itu dalam pergaulan tuh kebanyakan sevibrasi, ya. Kalian berteman dengan orang-orang yang sevibrasi, makanya kayak mereka tuh berjalan dengan kamu, berteman dengan kamu, serasa kayak soulmate banget gitu, ya. Kebanyakan cocoknya gitu. Seperti mereka berkaca pada diri mereka sendiri karena banyak cocoknya, ya. Banyak nyambungnya gitu. Dan ya mereka termotivasi untuk selalu introspeksi karena memang kamu membawa energi-energi introspeksi yang sangat tinggi, ya. Mereka melihat kamu tuh adalah cerminan diri mereka. Beberapa dari kalian tuh merasa soulmate, ya, berteman atau menjalin hubungan dengan kamu tuh banyak kecocokan, ya, yang mereka rasakan dengan kamu karena ya mungkin kamu berwawasan, kamu bisa sangat pandai menyesuaikan diri, kamu humble, ya, kamu jiwa sosialnya tinggi gitu. Jadi kamu tuh cerminan, ya. Membuat mereka jadi banyak introspeksi, ya, sadar diri,
Mungkin sikap kamu yang kamu tunjukkan membuat mereka tuh tersadarkan oleh kesalahan-kesalahan mereka gitu. Jadi misal ada orang melakukan kesalahan, mereka nggak tahu nih caranya untuk memperbaiki diri ya. Tapi ketika mereka melihat kamu melakukan kesalahan, sikap kamu menyelesaikan kesalahan tersebut ya, atau sebuah permasalahan ya, sikap kamu dalam menyikapi itu sehingga selesai ya, itu yang mereka kagumi ya, mereka kagumi dan mereka menjadikan itu contoh untuk mereka pakai nanti ketika mengalami satu masalah ya yang rumit. Mereka bisa ya, sosok kamu muncul di pikiran mereka ya, menjadi gambaran ya, inspirasi gitu terinspirasi oleh kamu untuk lebih ya mungkin saya salah, mungkin ya lebih menggali kesalahan diri gitu ya. Dan walaupun seego apapun, mereka tuh berusaha untuk mengendalikan egonya gitu. Dan saya lihat di sini kayak kamu itu selalu berhasil dalam planning kamu. Apa yang kamu kerjakan tuh selalu aja berhasil. Kenapa? Karena kamu gigih, karena kamu fokus, karena kamu serius, kamu tidak main-main dengan pekerjaan kamu tidak main-main dalam percintaan kamu tidak main-main dalam hubungan ya. Kamu pribadi yang serius juga gitu. Dan saya lihat di sini kamu tuh orang yang sedikit tertutup ya, atau banyak tertutupnya ya. Ada kesedihan yang kamu simpan dari semua orang. Yang kamu tunjukkan adalah keceriaan doang. Kamu gak mau masalah pribadi kamu tuh kedeteks oleh orang lain secara luas gitu. Jadi kekecewaanmu kamu pendam, padahal orang tahu bahwa ada hal yang membuat kamu sangat kecewa, ada hal yang membuat kamu merasa dirugikan ya. Terkadang kamu down dan pesimis, mereka ngelihat dari diri kamu itu, tapi yang kamu tunjukkan adalah keceriaanmu. Kamu menutupi kesedihanmu. Kamu mampu menutupi kesedihan kamu, kekecewaan kamu, kepesimisan kamu. Kamu bisa menutupi itu semua dengan keceriaan. Kamu bisa bertopeng gitu. Artinya topengnya ini positif. Topengnya tuh, misalnya kamu lagi sedih, yang kamu tunjukkan adalah senyumanmu gitu. Itu yang mereka salut sama kamu, orang yang sangat tangguh ya, bisa kuat dalam keadaan. Sebenarnya kalau di posisi mereka tuh mereka nggak kuat gitu. Orang-orang melihat kamu sih seperti itu, kamu ya kelihatan kuat, padahal sebenarnya kamu lemah. Tapi yang kamu tunjukkan ke teman-teman kamu, orang-orang terdekat kamu tuh, kamu kuat, kamu ya memberi semangat kepada orang lain, memberikan contoh yang positif gitu, menggambarkan, mengingat tentang kamu itu. Mereka bersemangat, membawa energi semangat yang sangat tinggi, walaupun kamu pada kenyataannya nih ya, kamu sedang galau, sedang sedih, sedang kecewa. Tetapi ya orang melihat itu, tapi yang kamu tunjukkan ini loh yang membuat mereka tuh terinspirasi gitu. Karena yang kamu tunjukkan tuh selalu yang positif, yang selalu yang bersemangat, cerah ceria. Kamu selalu menasihati mereka untuk hey bangkit kamu gitu. Ya gitu. Kata-katamu memang tidak langsung ke inti, tetapi sikapmu. Dengan kamu menepuk bahu mereka aja itu, mereka langsung sadar dan semangat, bangkit lagi. Ketika orang sedih, kamu mampu menepuk bahunya sehingga mereka sadar bahwa wah jangan gitu dong, jangan melau, jangan tanpa kata-kata, kamu hanya menyentuh tubuh mereka aja, bahu mereka aja, di mana tempat-tempat ya, tangan mereka ke, bahu mereka ke, kepala mereka ke, itu mereka bisa memaknainya, mendefinisikan sendiri. Paham bahwa apa yang ingin kamu sampaikan, apa maksud kamu. Akhirnya mereka tergugah ya untuk bangkit ya, sadar dari kepiluannya ya, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nah itu yang membuat kamu tuh kayak walaupun kamu masih muda ya, tapi pribadi kamu yang menarik ini ya, yang membuat orang tuh menjadikan kamu tuh contoh. Dan ketika mengingat sosoknya kamu aja, orang langsung bangkit bersemangat lagi. Jadi membuka otak mereka ya, mulai aktif ketika mereka
terinspirasi dengan kamu, atau ketika muncul ketika mereka ingin mengaktifkan logika mereka, mengaktifkan kecerdasan mereka, mengaktifkan positive thinkingnya, itu tuh membayangkan sosok kamu. Ada beberapa yang begitu ya, gitu. Jadi dalam pertemanan mereka tuh merasa kalau nggak ada kamu nggak asik. Harus ada kamu dalam perkumpulan, walaupun semua sudah lengkap, kalau nggak ada kamu nggak asik. Tuh. Dan kamu tuh pandai ya dalam bernegosiasi. Jadi orang suka mengandalkan kamu jikalau mereka ingin menawarkan satu proyek ya, atau membangun sebuah rencana yang ingin menjalankan ya, merealisasikan satu proyek atau satu planning, itu mereka butuh kamu. Mereka ya, coba kita diskusi dengan dia nih ya, misalnya namamu siapa ya, Jeffrey ya. Coba kita tanya, kita discuss sama si Jeffrey, siapa tahu ada solusi gitu. Dan memang kamu tuh nggak hanya memberi solusi, kamu langsung turun tangan, ayo sini, mari sini, gue bantuin kamu, langsung bicara gitu. Maksudnya kamu langsung turun tangan membantu dia gitu, langsung connect tuh, langsung berhasil tuh gitu. Kamu pandai sekali bernegosiasi, dan kamu berkenal dengan orang-orang besar pun gampang untuk connect gitu, gampang untuk nyambung dan diterima. Padahal pendidikan kamu biasa aja, rendah aja, tetapi aura kamu, energi positif kamu itu ya, kamu punya magnetic personality yang sangat bagus ya, sangat kuat, sangat ya memikat, sehingga ketika kamu berinteraksi atau berkomunikasi dengan siapapun, walaupun mereka itu orang di atas levelnya kamu ya, tapi bisa connect, dan mereka langsung kayak terpikat dan percaya sama kamu, mudah dipercaya ya, bisa diajak kerja sama dan connect banget lah. Kamu mungkin pernah bekerja di mana aja dan kamu diprioritaskan, kamu mudah dikenal, kamu langsung berbaur dengan rekanan maupun atasan kamu ya, langsung akrab gitu. Nah, tapi di sini mereka ngelihat ada pribadi kamu yang sangat keras ya, yang nggak bagus, yang negatif ya, bukan nggak bagus. Yang negatif bagi mereka di diri kamu itu adalah kamu itu wataknya keras, kamu independen, kamu mandiri, kamu sangat optimis, kamu nggak mau diatur tapi kamu bisa mengatur. Jadi itu yang membuat mereka salut. Bagusnya kamu ini, tapi ada tapinya. Wah, dia tuh keras, nggak bisa begini gitu, nggak bisa dikuasai, nggak bisa distrang, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa diprovokasi, nggak bisa dijatuhkan, nggak bisa direndahkan. Dia itu punya power dia ya. Nggak negatif sih sebenarnya, negatif tapi positif gitu. Gimana sih cara menyampaikannya, saya bingung juga, karena memang karakter kamu begitu. Pribadi yang kokoh, mandiri, independen, pejuang, petualang, dan sangat kreatif, pemikir, dan juga kepemimpinanmu sangat tinggi gitu, sangat kuat. Energi kepemimpinan kamu sangat melekat di diri kamu, sehingga itulah karismatik yang membuat orang-orang penting pun merasa penting untuk, jika sudah terkoneksi dengan kamu atau ingin bekerja sama atau mengajak kamu bekerja, itu kayak mereka merasa perlu gitu mengajak kamu. Antara kamu mau atau tidak, ya sudah, yang penting sosok yang paling pertama yang mereka bayangin ketika mereka membutuhkan seseorang yang dipercaya, itu kamu yang dicari gitu. Tapi itu semua terserah kamu. Kalau kamunya terima ya sudah, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Tapi di lain waktu mereka akan mencari kamu lagi dan lagi, seperti itu ya. Karena ini kamu jujur, kamu
punya energi kepemimpinan, kamu mandiri, kamu pekerja keras, kamu sangat percaya diri, gitu, ya. Dan kamu sangat cerdas di sini ya, nih, kepribadian yang sangat kokoh gitu. Dan dari nilai positif negatifnya lebih banyak positifnya, ya. Ada sih, karena kita nggak sempurna ya, namanya manusia seperfect apapun kita berusaha untuk jadi yang terbaik, tetap ada negatifnya kita. Tapi nilai plus kamu lebih tinggi, gitu. Dalam hubungan kerja, hubungan percintaan, ya, hubungan pertemanan sama, gitu. Kamu terpercaya, gitu ya. Kamu bisa diandalkan, sangat bisa diandalkan, ya. Kemudian kita cari lagi. Oke. Dan sosok kamu di mata orang lain tuh, kamu adalah pribadi yang apa ya, lebih dewasa ya, mampu bersikap dewasa, mampu menyesuaikan diri dengan orang-orang yang lebih dewasa. Bahkan kelihatannya kamu tuh lebih dewasa dari orang dewasa. Mungkin kamu punya jiwa tua ya, sehingga walaupun masih muda, kamu mampu berpikir dewasa, bertindak dewasa, bersikap dewasa, gitu. Dari kebijakan atau kebijaksanaan diri kamu itu, ya. Dan mereka termotivasi olehmu. Dan purity, ya. Ya, di purity ya, kamu orang yang percaya diri dan kamu bercahaya, kamu bersinar, kamu auranya sangat positif, sangat memikat, mempesona, ya, menarik, ya. Karena itu satu bentuk yang ditunjukkan semesta dari cahaya hatimu yang tulus suci kepada orang, ya, sehingga kepada semua orang ya. Emang alamiahnya kamu begitu. Makanya ya saya lihat ada beberapa dari kalian ini punya apa ya, pengikut gitu ya, leluhur ya, yang melekat di diri kalian. Mungkin kalian ada orang-orang yang keturunan darah biru, wallahu alam, ya, keturunan para orang aulia ya, mungkin itu perlu kamu asah ya. Nah, itu yang membuat mungkin kamu sering bertanya juga, kenapa sih saya di mana-mana diterima, disukai, disenangi, dibutuhkan, dicari, ya. Coba kamu gali ya, coba bertanya kepada orang tuamu, dari mana kalian berasal, atau mungkin mereka bisa bercerita tentang para leluhurmu. Mungkin ada yang orang-orang aulia atau berdarah biru lah ya. Itu yang cahaya itu yang mengikuti kamu. Jikalau kamu tetap positif thinking, tetap berbijaksana, tetap tulus, tetap baik, nah itu akan semakin kuat, energi positif itu semakin kuat, dan ya kamu akan sukses dari situ, kamu akan bahagia dengan itu, ya, seperti itu. Jadi asah terus ya kepositifan kamu itu ya, karena memang orang-orang melihat kamu sangat punya jiwa tua, sangat dewasa, sangat bijaksana, dan aura kamu itu loh yang membuat kamu tuh bercahaya, menarik dan memikat gitu bagi lawan jenis. Bercahaya, bersinar, menarik, memikat, mempesona, sehingga dimanapun kamu tuh selalu diterima, di lingkup kerja, di lingkup keluarga, ya, di lingkup pertemanan, ya, lingkup tempat tinggal kamu, apalagi dalam percintaan. Wede, aduh, melekat itu, meledak. Ya, kamu bisa menjalin hubungan dua cinta sekaligus ya, tanpa bermasalah, karena memang kok bisa mereka terima gitu, karena merasa nyaman aja di samping kamu tuh ya. Beberapa dari kalian punya kelebihan seperti itu. Ada yang beberapa, walaupun mereka tahu jelas kalian tuh sudah punya pasangan, tetapi tergila-gila sama kamu ya, karena pribadimu itu loh gak bisa ditolerir. Pribadi kamu yang baik itu loh gak bisa ditolak gitu ya. Kemudian saya lihat di sini ada Paradise dan ada Heart with K. Kamu tuh senang diajak
jalan-jalan atau kamu suka menghibur orang lain, membuat orang bisa healing, ya, menghilingkan pikiran orang. Ketika bertemu udah bercakap-cakap dengan kamu tuh menghilingkan stresnya orang. Orang lagi stres, ketemu dengan kamu, berbincang-bincang, ketawa atau senyum aja dengan kamu, itu mampu mencairkan kekakuan, ya, mampu mencairkan suasana hati dan pikiran mereka, membuat buyar semua kegalauan mereka. Kamu mencerahkan pikiran mereka, kamu menghilingkan mereka, kamu mampu menghibur orang, kamu mampu membahagiakan orang dalam sekejap. Melihat kamu aja tuh udah fresh pikiran mereka, apalagi berbincang-bincang dengan kamu, jalan-jalan dengan kamu, atau bekerja sama dengan kamu. Selalu ada energi kebahagiaan yang tersimpan, terbawa-bawa di diri mereka, gitu. Heart will key, ya. Ya, terhubung dengan kamu adalah kebahagiaan, ya. Adalah koneksi, gitu. Jadi orang-orang sering merindukan kamu. Kenapa? Karena kamu nyambung, karena kamu tuh menghappykan orang, ya, mencerahkan suasana, ya. Jadi kamu tuh disenangi banyak orang, ya. Orang-orang selalu welcome sama kamu, apalagi pasangan kamu. Bertemu dengan kamu aja tuh udah senang, apalagi berbincang, jalan-jalan, gitu. Kamu adalah satu-satunya, gitu, di hati setiap orang, ya, yang sudah berkenal dengan kamu, sudah pernah berkomunikasi dengan kamu, kayak tersimpan di diri mereka tuh, kamu tuh kayak spesial, gitu, ya. Dan orang-orang suka, orang yang baru kenal kamu aja tuh sudah welcome banget, dari auranya kamu saja, apalagi dari sikap pribadinya kamu, ya, sempurna lah, ya, gitu. Kamu mampu menggait hati orang, gitu. Tidak terlupakan, ya. Bahkan terpisah pun tetap teringat, ya, terbaik lah, ya. Kemudian di sini mereka ngelihat kamu tuh selalu enjoy dalam segala situasi, segala suasana. Seolah-olah kamu tuh nggak punya masalah dalam hidup. Kamu pribadi yang mengalir, mengikuti arusnya hidup, kayak nggak ada beban, gitu. Pendapat orang tentang kamu tuh, ya, banyak sih pingin seperti kamu. Ini ada kodependensi, ya. Bahkan kalau dalam hubungan yang spesial, mereka nggak bisa melupakan kamu selamanya. Kamu pernah menjalin hubungan dengan siapa, walaupun sudah terputus hubungan kamu dengan mereka, kamu adalah sosok paling utama ketika mereka menginginkan pengganti. Kayak menjadi apa, ya, bayangan mereka untuk mencari pengganti, gitu. Harus seperti kamu, gitu. Seenggaknya ada 50% dari diri kamu, cahayanya kamu, sikap kamu, kepribadian kamu tuh ada di diri orang lain yang bahkan mereka cintai, gitu. Kamu sangat dirindukan, ya, oleh pertemanan, oleh teman kerja, oleh teman sosialnya kamu, perkumpulan kamu, organisasi kamu, maupun orang-orang yang sudah terlepas dalam hubungan cintamu, gitu. Dirindukan, pribadi yang selalu dirindukan, sosok yang selalu dirindukan, diingat, bahkan dimimpikan. Asik. Saya suka baca seperti ini, ya. Intuisi cinta. Intuisi cinta. Kenapa dua? Apa-apa, ya, ikut saja. Itu introspeksi, berkaca pada diri. Nah, cocok nih, ya, ada cerminnya. Berkaca pada diri sendiri, berkaca pada masa lalu, pikirkan diri sendiri, kejadian yang sama, mirror. Nah, tuh cocok, ya, ini cermin, ini mirror. Jadi orang-orang yang apa, ya, memandang kamu itu seperti mereka melihat dirinya sendiri, ya. Kayak ada perkataanmu yang membuat mereka bercermin pada kesalahan-kesalahan mereka sendiri yang harus diperbaiki, ya. Bertukar pikiran denganmu tuh mencerahkan dan mengaktifkan otak mereka, logika mereka, itu, ya. Dan mereka akhirnya bisa menjadikan kamu apa, ya, mungkin
cara kamu menyikapi mereka atau memberikan solusi itu membuat mereka bisa menganalisa masa lalu, belajar dari masa lalu, ya, mengaktifkan memori mereka, ya, untuk menganalisa diri mereka dari masa lalunya, perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap negatif mereka dari dulu, dari ya introspeksi dari titik nol mereka gitu, dari kesalahan-kesalahan masa lalu gitu. Jadi akhirnya orang bisa insaf, ya, karena mereka melihat betapa buruknya mereka di masa lalu gitu. Introspeksinya bukan di saat ini aja, tapi yang sudah mereka lakukan di masa lalu itu, mereka bilang, ya, ternyata kita sudah banyak salah. Ternyata kita bukan hanya ini saja kesalahan kita yang harus kita berkaca, harus kita bercermin, harus kita introspeksi gitu. Ada banyak hal ternyata diri kita yang harus kita rubah, karena dia ternyata lebih tinggi dari kita gitu, lebih positif, lebih baik, lebih bijaksana gitu. Ya, nggak nyangka aja tuh mereka menganggap kamu cupu, ternyata kamu suhu gitu. Dan mungkin beberapa dari mereka sering galau karena mereka terlalu sibuk dengan berpikir tentang orang lain, atau terlalu berjuang untuk orang lain sehingga melupakan penting juga peduli sama diri sendiri. Dan mungkin kamu telah memotivasi mereka, menjadi inspirasi untuk mereka lebih fokus pada diri sendiri daripada terkontaminasi atau terdistraksi oleh pendapat orang. Mungkin kamu dulu juga gitu, ya, pernah mudah tersinggung, sensi, pendendam, pernah. Tapi kamu di sini sudah bijaksana, kamu sudah introspeksi, kamu sudah banyak membenahi diri, kamu sudah spiritualitas juga, mulai connect ke spiritualitas dan sudah melatih diri, sehingga di sini kamu kayak menunjukkan atau mengaktifkan jiwa sadar orang untuk introspeksi dari masa lalu sampai saat ini, semuanya di backup, ya, sekaligus gitu, untuk dicuci, untuk banyak yang harus dirubah dari dalam diri seseorang. Nah, itu yang mereka salut sama kamu dan jadikan kamu sosok sebagai contoh yang patut diteladani. Walaupun kamu tak sempurna itu, ada banyak hal di diri kamu yang gak sempurna, ada banyak sikap kamu yang mungkin gak sesuai, tetapi ada satu yang paling positif di diri kamu yang menjadi contoh buat mereka, sehingga mereka mampu tersadarkan dan bisa introspeksi gitu. Dan akhirnya dengan motivasi kamu, dengan inspirasi yang mereka dapatkan dari kamu, itu membuat mereka jadi lebih fokuslah membenahi diri daripada sibuk dengan perkataan orang, sibuk dengan pendapat orang, ya. Tidak butuh evaluasi validasi dari orang lain. Yang penting kita membenahi diri aja, kayak dia tuh, kayak kamu tuh gitu. Kamu sangat fokus sama diri, ya, pembenahan diri, peningkatan diri gitu. Itu yang menjadi contoh bagi orang lain, ya. Mereka memandang kamu tuh satu contoh yang positif, walaupun ada negatifnya juga di diri kamu, tapi mereka lebih connect kepada yang positif yang kamu tampilkan, yang kamu berikan, yang kamu salurkan gitu. Bergairah, sama-sama suka, saling membahagiakan bersama senang-senangnya. Kamu tuh mampu membangkitkan gairah orang, gairah hidup, ya, semangat orang. Kamu membuat orang bersuka cita, ya. Kamu membuat orang tuh bahagia gitu. Kalau dalam sebuah perkumpulan pertemanan, ya, tanpa kamu nggak senang, nggak asik. Nah, dengan kamu baru bisa aktif tuh, rasa kesenangannya terasa sempurna, lengkap gitu, ya, baru lengkap. Ada kamu baru kesenangannya tuh rasa bersenang-senangnya mereka tuh sempurna, ya, energi kesenangan yang kamu bawa, sehingga orang-orang tuh jadi bergairah ketika ada kamu. Apalagi dalam hubungan cinta, ya, gairah banget. Ya, kamu tahu caranya beradaptasi, kamu bisa pandai banget menyesuaikan diri, dan kamu tahu gimana caranya membuat orang bahagia. Kamu orang yang cerdas banget, ya. Kamu tuh pemikir dan kritis banget, ya. Kalau sudah soal menguasai orang, ya, memotivasi orang tuh kamu sangat lincah gitu. Stability di bottom of the deck-nya, ya. Stability, keamanan, keabadian, pertumbuhan,
daya tahan, fleksibilitas, ya. Ya, dengan kamu membuat orang bertumbuh, dengan kamu membuat orang tuh pikirannya jadi netral, jadi ternetralisasi, jadi positive thinking, ya. Dengan kamu mereka merasa aman. Ya, mungkin kamu punya jiwa pelindung kali ya. Suka melindungi orang, suka menjadi pahlawan buat orang yang tertindas. Kamu suka membantu orang-orang yang lemah. Kamu mampu berdiri di hadapan orang-orang lemah, ya. Kamu mampu membela, kamu mampu pasang dada gitu ya, pasang badan gitu. Kamu orang yang suka pasang badan gitu ya. Kalau kamu melihat orang dizolimi, itu kamu langsung nggak segan-segan untuk pasang badan, ya, pembela kebenaran kali. Nah, itu yang membuat orang-orang tuh walaupun pada satu momen pernah bersalah paham atau berkonflik dengan kamu, ya nyambung lagi akhirnya karena mereka mengingat kebaikan kamu tadi gitu, ya. Dan ya ada energi pertumbuhan ya, dengan terkoneksi dengan kamu tuh orang semakin bertumbuh, bergairah, semakin meningkat, kayak energi rezeki atau energi keberuntungan yang kamu bawa-bawa kemana-mana, sehingga kalau kamu dekat dengan orang itu tuh kayak mendapatkan rezeki gitu, ya. Mudah mendapatkan rezeki ketika bekerja sama dengan kamu, lancar rezekinya. Kamu punya sisi rezeki yang cocok dengan orang-orang negatif sekalipun gitu, ya. Gitu. Kamu punya sisi rezeki yang sangat bagus ya, sehingga bekerja sama dengan kamu, berteman dengan kamu, terkoneksi dengan kamu tuh membawa energi positif yang menarik rezeki pada setiap orang yang terkoneksi. Kita cari ini pesan intuisi, kartu intuisi, pesan semesta kepada kamu. Oke. Ini pesan semesta, jika hidupmu masih ada yang sirik, percayalah pasti dirinya tak sebersyukur dirimu. Itu ya pesan semesta. Kalau ada yang sirik sama kamu, diabaikan saja, ya, didoakan saja. Karena percayalah, sesungguhnya mereka yang tidak sebersyukur kamu. Makanya kamu punya banyak kelebihan karena kamu rajin bersyukur gitu. Orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang hidup sewajarnya, terima kenyataan, tidak memaksakan diri di luar kemampuan, dan tidak pernah mendengki orang lain. Nah, itu mungkin itu pribadinya kamu ya. Kamu tuh pribadi yang tenang ya. Kamu tuh hidup sewajarnya. Ya, kamu itu menerima kenyataan. Kamu tidak memaksa diri di luar kemampuan. Kamu ya jalan aja gitu, ngalir kayak tadi yang saya bilang, ini attraction ya. Dan kamu tuh tidak pernah mendengki. Kamu memaafkan, walaupun ada orang bersalah sama kamu bisa memaafkan mereka gitu. Padahal sebenarnya Scorpio itu pendendam ya, tapi kalau sudah jiwa spiritualnya sudah aktif tuh semuanya hilang, dendamnya hilang seketika. Bahkan mereka menjadi pribadi yang sangat penyayang. Bottom of the deck-nya, tingkat tertinggi kecerdasan manusia adalah ketika dia mengenal siapa aku, dalam kurung Tuhan. Nah, ini pesan semesta kepada kamu. Setinggi-tingginya kecerdasan kita manusia ya, adalah ketika kita lebih mengenal lagi siapa Tuhan kita. Artinya sekuat, sepower apapun kita ya, kita nggak punya apa-apa kalau kita nggak berarti apa-apa kalau kita tidak paham tentang siapa Tuhan kita, apa maunya Tuhan kita, dan gimana caranya kita bisa lebih dekat dengannya. Nah, itu orang-orang yang paham, orang-orang yang lebih mendekatkan diri adalah orang-orang yang cerdas ya, mengerti tentang gimana meraih hati Tuhan. Mereka berusaha untuk lebih dekat lagi, lebih spiritualitas lagi. Itulah orang-orang yang sebenarnya bisa dikatakan cerdas. Ya, secerdas apapun kamu, kalau kamu jauh-jauh dari Tuhan ya kamu akan
down lagi, kamu tetap akan down karena tidak ada bantuan apa-apa dari semesta, tidak ada kekuatan yang didukung oleh semesta. Ya, secerdas apapun kita tetap akan down di satu ketika kita berikan ujian yang berat. Ya, ini inisial atau huruf di antara nama kalian yang terkoneksi dalam pembacaan saya di sini, yang resonate ya. G, di screenshot dan di zoom aja kalau kalian pingin cek secara detail nama, adakah huruf dari nama kalian di sini. G, Y, R, A, B, L, C, F, Q, X, S, O, J, P, T, K, U, W, I, dan E, dan Z. Oke, sudah screenshot, saya mau angkat ya, karena kita masuk ke angka, tanggal lahir, dan usia. Oke, saya angkat ya. Kita masuk ke tanggal lahir kamu dan usia kamu yang resone di sini. Yang connect ya sama pembacaan saya di sini. 3924 6 4 10 3 60 16 29 21 30 12 23 1 8 49 22 45 70 25 75 20 65 2 35 13 15 31. Dan jawaban dari doa kamu adalah pertama, tetaplah menerima takdirmu ya, jangan menolak takdir karena lelahmu akan tetap terbayar. Tetaplah introspeksi diri, bercermin pada diri, kesalahan-kesalahan masa lalu maupun kesalahan sekarang, tetap bercermin dan tetaplah netral ya. Oke, demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat, semoga memotivasi, semoga terinspirasi ya, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.